Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kita mempelajari lagi konvensi bridge yang baru yang disebut sebagai four-shoot forcing, yaitu forcing pada shoot keempat. Apa itu? Syarat-syaratnya apa? Bagaimana penggunaannya? Serta contoh-contohnya ada dalam video ini. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, tontonlah video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo lakukan sekarang. Oke guys. Four-shoot forcing bridge convention, ya, disingkatnya 4SF atau FSF. Oke, apa sih four-shoot forcing itu? Yaitu suatu konvensi ya, dalam penawaran bridge, ya, yang memungkinkan responder membuat tawaran forcing, ya, nggak boleh dipas, ya, memaksa pada tawaran keduanya, yaitu pada shoot keempat. Shoot satu-satunya yang belum ditawar. Oke, karena dia adalah konvensi, maka tawarannya pasti bersifat artificial, ya. Nah, versi dari four-shoot forcing ini ada yang bersifat hanya forcing satu putaran atau invite plus. Ada juga yang bersifat game forcing. Yang kami tampilkan di sini adalah bersifat game forcing, ya. Oke. Perhatikan dengan seksama bahwa four-shoot forcing dilakukan pada tawaran kedua dari responder. Jadi udah ada 4 kali penawaran. Satu opener, responder, kemudian opener lagi, dan responder lagi yang kedua, ya, kedua kalinya. Karena semuanya tawarannya adalah four-shoot, ya, shoot keempat, artinya pada setiap tawarannya baik opener maupun responder harus melakukan tawaran dalam bentuk shoot yang baru, ya, shoot yang baru. Tidak boleh mengulang shoot yang lama, dan tidak pula boleh rabbitnya dalam tawaran ulangnya dalam bentuk no trump, karena itu bukan shoot. Shoot keempat dicapai pada tawaran kedua adalah masing-masing tawarannya adalah shoot, ya, dan shootnya adalah shoot yang baru. Oke. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Nah, berikut adalah prioritas dalam menjawab tawaran four-shoot forcing, ya. Pertama, jika ada 3 kartu dukungan di shoot partner, yang shoot yang pertama tentunya dukung, ya, naikkan shoot partnernya. Oke. Yang kedua, jika ada stopper di shoot keempat, bid no trump terendah, ya, bid no trump terendah. Yang ketiga, jika ada shoot yang ekstra panjang, ya, pilihan 1, 2 nggak mungkin, yang ekstra panjang, rabbit shoot tersebut. Oke. Yang keempat, jika ada 4 kartu, ya, di shoot keempat tersebut, naikkan tawarannya 1 tingkat. Oke, mari kita lihat kasus-kasus berikut ini. Pertama, oke, Anda pegangan sebagai timur, ya, kartunya seperti demikian rupa. One diamond, Anda respon one heart. Partner rabbit one spade, shoot baru, ya. Kalau Anda melakukan shoot baru lagi pada tawaran keduanya di timur, itu adalah four-shoot forcing, yaitu 2 klub, itu adalah four-shoot forcing. Tetapi harus diingat bahwasanya tawaran four-shoot forcing bersifat game forcing. Poin Anda hanya cuma 9 kartu poin kartu tinggi dan 1 poin kartu panjang.
tidak cukup untuk melakukan game forcing, sehingga force forcing dalam hal ini bukanlah solusi ya. Bukanlah solusi. Terus apa dong tawaran Anda? Tawaran Anda bisa 1 notram, bisa 2 heart, bisa 2 diamond, 2 club. Tadi kita coret tadi ya. Bagi Anda yang pesimis ya, Anda mungkin 1 notram atau kembali ke 2 diamond, atau barangkali pas terhadap 1 spade, pesimis ya. Padahal rabbit 1 spade dari partner, poinnya masih bisa sampai medium 12-18 kan, minimum sampai medium, sehingga poin 9 tidak boleh pas ya. Karena partner masih bisa medium, sehingga kontrak game masih mungkin tercapai. Terus gimana dong? Harus bid lagi ya. Kalau bidnya cuma 1 notram ya pesimis ya. Terus apa? 2 klub nggak boleh. 2 notram bagaimana? 2 notram ya bisa aja ya. Cuman itu memang invite ya. Memang invite. Cuman Anda terkendala dari klub yang tidak punya stopper. Ya, Anda bid 2 notram, klubnya tidak ada stopper. Nanti lawan ambil trik klub banyak duluan pada trik awal-awal. Gimana dong? 3 hat cuma 5 kartu. Nah, pilihan satu-satunya bagi yang optimis adalah cuma 3 diamond. 3 diamond invite ya. Terus kalau partnernya minimum ya partnernya bisa pas. Partner kan diamond sama spade ya. Kemudian kalau partnernya maksimum ada 3 kartu hat dia bisa bid 3 hat. Takut Anda ada 5 kartu seperti sekarang ini. Kalau dia maksimum, dia bisa bid 3 notram jika ada stopper klub tentunya. Ya. Oke, jadi kasih kesempatan kepada partner untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam hal ini dengan sangat terpaksa Anda hanya bid 3 diamond. Ya. Untuk melakukan invite ke partner Anda. Oke, kasus berikutnya. Nah, sekarang kasusnya di sisi opener. Anda buka 1 hat, partner respon 1 spade. Anda rabbit 2 klub ya kan, rabbit 2 klub, dan partner melakukan forcing dengan 2 diamond. Apa dong bid Anda? Pilihan yang gampang kebetulan ya. Ada dukungan 3 kartu spade di warna pertama partner. Jadi bid Anda adalah 2 spade ya. 2 spade. Oke, pilihan yang gampang karena ada dukungan 3 kartu spade di warna pertama partner. Nah, bagaimana dengan ini? Kartunya sedikit dirubah. Spade-nya cuma singleton, nggak bisa dukung dong. So, nah, pada suit keempat Anda punya stopper. Queen Jack ini punya stopper ya. Queen aja sebetulnya bisa dihitung punya stopper. Bidnya adalah 2 notram. Notram terendah ya. 2 notram. Kemudian kartu seperti ini juga. Nah, 5 4 2 2 ya. 25 24 ya. Anda juga bidnya 2 notram karena ada stopper di warna keempat yang di bid oleh partner tadi yang forcing. Oke. Nah, kasus berikutnya coba kita lihat begini. 1 diamond, 1 spade, 2 klub, 2 hat. Anda bid apa dengan pegangan seperti ini? Nah, sebelum kita lanjutkan, Anda harusnya bid apa ya dengan pegangan seperti ini? Ada 2 macam versi ya. Kalau Anda ada yang versinya harusnya buka dengan 1 klub, ya 1 klub, 1 spade, Anda nggak bisa bid 2 diamond loh ya. Karena itu adalah reverse.
poinnya harus medium sampai maksimum. Ya, jadi Anda bisa terpaksa bid 2 klub lagi ya. 2 klub lagi. Kalau Anda bukanya yang panjang ya. Ada juga yang memilih kalau khusus untuk 5 kartu klub, 4 kartu diamond, dia membukanya dengan 1 diamond. Jadi rabbit 1 diamond, 1 speed, rabbit 2 klub tidak menjamin diamondnya lebih panjang dari klub. Bahkan mungkin klubnya lebih panjang daripada diamond seperti kasus ini. Ya, tapi itu harus dibicarakan dengan partner Anda, style mana yang Anda gunakan. Nah, dalam hal ini 2 hat 3 klub itu menyatakan klubnya lebih panjang atau sama panjang dengan diamond. Ya, bid shoot yang ekstra panjangnya ya. Oke. Tentunya bid 3 klub menyatakan tidak ada dukungan spade karena itu prioritas pertama, dan tidak ada stopper heart karena itu adalah prioritas kedua ya. Dan terpaksa bid 3 klub menyatakan yang mana yang lebih panjang. Kemudian kalau kartunya seperti ini, diamond yang 5 kartu, klubnya 4, waktu 2 hat Anda bidnya 3 diamond dengan informasi yang sama, tidak ada stopper, tidak ada 3 kartu spade dan tidak ada stopper hat. Oke. Nah, jika ada 4 kartu hat ya, 1 diamond, 1 spade, Anda tidak boleh bid 2 hat tuh ya ini ya. Karena bid 2 hat itu adalah reverse, jadi poinnya harus medium hingga maksimum. Anda minimum sekali malah ya. Anda bidnya harus 2 klub. Kemudian waktu partner forcing dengan 2 hat, Anda bidnya 3 hat menyatakan 4 lembar hat friend ya. Sehingga partner bisa meraba-raba distribusi Anda apa. Ya. Oke. Nah, kasus keempat. 1 diamond, 1 hat, 1 spade. Anda bid apa? Ada diamond yang lebih panjang 6 kartu ya. Nggak terlalu susah ya. Bidnya 2 diamond. Nyatakan 6 kartu atau bisa 5 kartu kalau nggak ada 5, 4, 2, 2 nggak ada stopper di hat. Sampai cuma 2 diamond ya. Nah, kalau begini gimana? Ada pilihan. Pilihannya ada 2, yaitu 2 diamond atau 2 notram. 2 diamond karena ada 6 kartu diamond ini kan. Sementara 2 notram ada stopper club di forsuit yang di bid oleh partner kita. So, yang mana yang Anda pilih? Nah, ini sebetulnya kita harus merancang bidding ya. Jalannya bidding bagaimana harus kita rancang demikian rupa ya. Misalkan Anda bid 2 notram sekarang, partner bid 3 hat ya, menyatakan 2 notram ada stopper club. Anda bid 3 hat, 6 kartu hat, misalnya bid 3 notram. Yang Anda tahu, partner tahu apa? Anda ada stopper club, tapi dia nggak tahu Anda 6 kartu diamond. Tetapi kalau Anda mulai dengan bid 2 diamond misalnya ya, 2 diamond ya, 2 klub 2 diamond, partner menyatakan bid 2 hat, 6 kartu hat, forcing kan, karena forcing adalah Anda bid 2 notram ya. Ini kan menyatakan bahwa Anda pegang 6 kartu diamond dan ada stopper club, gak ada bantuan hat ya. Oke. Terus kalau partnernya bidnya 2 notram ya, kita bid 3 notram. Yang partner nggak tahu adalah apakah kita punya stopper club atau enggak ya. Atau ketika partner bid 3 diamond dukung, Anda bid 3 notram, menyatakan saya juga punya stopper club, artinya diamondnya 6 kartu dong. Kenapa nggak bid langsung bid 2 notram tadi? Jadi ada informasi tambahan yang bisa kita sampaikan ke partner Anda ya. Oke. Jadi dalam kasus ada pilihan apakah rabbit shoot yang lama atau bid notram, coba perkirakan jalannya bidding sehingga Anda bisa merancang sehingga semuanya bisa diketahui oleh partner Anda. Oke.
Kita kasih contoh lain. Kalau kartunya begini bagaimana? Queen diamond 6 kartu, as queen club, singleton heart, spade. Biddingnya sama, 1 diamond, 1 heart, 1 spade, 2 club. Apakah Anda akan bid 2 diamond juga? Enggak lah ya, udah menyetilek sekali ya. Anda bisa anggap itu 5 kartu. Jadi tawaran yang tepat dalam hal ini adalah 2 notram. Ya, bidnya 2 notram, jangan 2 diamond ya, diamondnya jelek ya. Oke, cukup jelas. Jadi ada justifikasi kita dalam melakukan rebid ya. Nah, ini ada 2 contoh kasus. 1 club, 1 diamond, 1 heart, 1 spade. Apakah 1 spade-nya forced forcing? Bagaimana? Tergantung style respon dari sistem Anda berdua dengan partner. Jika Anda menggunakan sistem up the line itu, kalau misalnya ada 4 kartu diamond, 4 kartu heart, 1 club, Anda bidnya 1 diamond dulu atau 1 heart dulu. Kalau up the line itu ada yang paling bawah, ada yang 4 kartu itu dia bid dulu. Daripada 4 kartu major, dia bid dulu 1 diamondnya kalau punya. Kalau heart dan spade memang benar kan, 1 diamond, 1 club, 1 heart. Nanti belum punya 4 kartu spade. Ini diamond dengan major, bagaimana dong? Ya ada yang pakai juga 1 diamond duluan ya. Ada juga yang langsung ke major. Dalam hal Anda up the line ya, 1 club, 1 diamond, 1 heart, 1 spade, bisa ini 4 kartu diamond, 4 kartu spade. Jadi 1 spade-nya bukan forced forcing. Oke, bukan forced forcing dalam hal itu ya. Karena style menjawabnya adalah up the line. Ada juga yang menyatakan bahwa 1 club, 1 diamond, 1 heart itu adalah unbalance. Kalau demikian halnya 1 spade-nya adalah forced forcing dan game forcing ya. Oke. Jelas ya. Jadi tergantung dari style respon yang Anda gunakan atas 1 club ya, natural. Terus bagaimana dengan pegangan di sebelah kanan? 1 diamond, 1 spade, 2 club, 3 heart. Kalau kita lihat ini memang shoot keempat ya, shoot keempat. Jadi forced forcing enggak? Secara teori forced forcing. Cuman ada batasan yang kita belum sebutkan, bahwa forced forcing itu nggak boleh jump, nggak boleh loncat. Ya. Pasti loncat punya arti yang lain. Apa dong? Yang jelas ini bukan forced forcing. Terus apa? Bicarakan dengan partner Anda. Apakah ini misalnya invite major di timur ya, 5 kartu heart, 5 kartu spade misalnya, invite, atau bisa jadi adalah splinter fit club. Jadi kan, untuk lebih jelasnya bicarakan dengan partner Anda yang mana yang bagusnya kita pakai. Oke guys, mudah-mudahan tutorial kali ini tentang bridge convention forced forcing bisa membuka wawasan Anda, sehingga Anda nanti bisa membicarakan hal ini dengan partner, gimana handle-nya, yang mana yang forcing, mana yang enggak, apakah bersifatnya game forcing atau hanya one round force ya. Oke. Ya guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.